Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12-3 akan menjelaskan materi tentang protein source and function. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahrio dan saya akan mempresentasikan tentang protein source. Yang pertama yaitu adalah soy. Soy itu adalah kacang kedelai. Pada kacang kedelai ini mempunyai kandungan protein yaitu adalah globulin. Dan globulin ini berfungsi sebagai membentuk antibodi. Kemudian yang kedua itu adalah telur. Nah, telur ini mempunyai beberapa kandungan protein dan yang salah satunya itu adalah albumin. Albumin ini berfungsi sebagai menjaga tekanan osmotik dan memperkentalkan darah. Kemudian yang ketiga itu adalah susu. Nah, pada susu ini mempunyai dua jenis yaitu whey dan kasein. Pada whey itu adalah 20% dan kasein itu adalah 80%. Pada whey terkandung beberapa protein seperti globulin, albumin, dan lain-lain. Dan whey ini berfungsi sebagai meningkatkan imunitas tubuh dan membentuk otot. Dan kemudian yang kasein. Kasein ini pada milk itu adalah 80% yang berfungsi sebagai mencegah kerusakannya pada otot. Dan kasein ini mempunyai kandungan protein beberapa yaitu seperti alpha kasein, beta kasein, dan kappa kasein. Saya Lulu Alina. Saya akan menjelaskan tentang protein function. Pertama, saya akan menjelaskan tentang protein for structure. Membentuk komponen jaringan kulit, tulang, tendon, rambut, bulu, dan tanduk. Sebagian besar dari mereka adalah protein berserat, sehingga tidak dapat larut dalam air. Contohnya, kolagen, keratin, dan aktin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang protein for enzyme. Mereka adalah katalisator biologis. Enzim mengurangi energi, aktivasi reaktan, dan mempercepat proses reaksi metabolik dalam sel. Sebagian besar dari mereka adalah protein terkonjugasi globular atau protein sederhana yang terdapat dalam cairan jaringan tubuh yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Contohnya, DNA polimerase, nitrogenase, dan lipase. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Inida Fauzia Ataufik, akan menjelaskan tentang protein for hormone dan protein for transport. Yang pertama, protein for hormone. Hormon adalah sekresi yang bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi dalam darah. Misalnya, pankreas yang menghasilkan hormon insulin untuk mengatur kadar gula darah. Bagaimana hormon bekerja dalam tubuh? Ketika kelenjar endokrin distimulasi, ia akan melepaskan hormon. Hormon ini kemudian diangkut melalui darah ke sel target, di mana ia mengkomunikasikan pesan untuk memulai reaksi spesifik atau proses seluler. Selanjutnya yaitu protein for transport. Transport protein adalah protein yang mengangkut zat melalui membran biologis. Sebagai contoh yaitu hemoglobin dan mioglobin. Hemoglobin dan mioglobin merupakan protein pengikat oksigen, tetapi hemoglobin ditemukan dalam darah, sedangkan mioglobin banyak ditemukan di dalam otot rangka dan jantung. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen, sedangkan mioglobin adalah protein penyimpan oksigen. Hemoglobin adalah protein yang membawa oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam plasma darah yang kemudian dibawa ke hati. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saya Febriel Rosalina Afira. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi protein sebagai antibodi. Jadi, antibodi itu adalah sejenis protein yang berukuran kecil yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi, antibodi itu memiliki fungsi yang penting bagi tubuh sebagai benteng pertahanan terhadap berbagai penyebab penyakit. Antibodi dibuat oleh sel darah putih untuk
untuk sebagai respon untuk membantu tubuh dalam melawan bakteri, virus, racun, serta menjaga tubuh dari berbagai penyakit dan infeksi. Antibodi bekerja spesifik dengan menempel pada antigen, yaitu benda asing yang terdapat di dalam tubuh yang dicurigai sebagai ancaman oleh sistem pertahanan tubuh. Antibodi juga diproduksi oleh organ tertentu seperti limpa. Protein yang terdapat di dalam antibodi adalah protein defensif. Protein defensif yaitu protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh. Protein bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi di dalam tubuh. Antibodi dikelompokkan menjadi 5 isotype, yaitu IgM, IgD, IgA, dan IgG. Klasifikasi antibodi didasarkan pada rantai H yang dimilikinya. Rantai H ini memberikan tiap isotype peran dan karakteristik yang berbeda-beda. Pembentukan antibodi yang semakin optimal dan protektif akan lebih kuat untuk mempertahankan diri dari penyakit. Jadi, kita harus memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh kita agar hal tersebut dapat terwujud. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Zulfarnoval. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang fungsi protein, yaitu fungsinya sebagai storage atau sebagai penyimpanan. Protein dapat berfungsi untuk menyimpan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, protein juga dapat digunakan untuk menyimpan cadangan-cadangan makanan yang dibutuhkan oleh kita. Tubuh akan mengeluarkan zat-zat tersebut jika dibutuhkan. Contoh-contoh dari protein yang berfungsi sebagai penyimpanan adalah kasein, albumin, ferritin, dan lain-lain. Albumin berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmosis yang ada dalam darah. Albumin dapat diproduksi oleh liver atau hati. Namun, albumin juga dapat diperoleh dari konsumsi kita sehari-hari, seperti dari ikan, telur, dan kacang-kacangan. Jika albumin yang terdapat dalam tubuh kita kurang atau sedikit, maka akan terjadi gangguan metabolisme pada tubuh kita. Namun jika albumin yang terdapat dalam tubuh kita banyak atau cukup, maka albumin akan disimpan sebagai massa otot dan akan dikeluarkan pada saat dibutuhkan. Sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.